Dari 11 orang perwira tinggi Pati Polri yang naik pangkat pada edisi Maret hingga April 2023, ada 6 diantaranya yang paling menyita perhatian. Fatih Fadil Imran yang awalnya berpangkat Inspektur Jenderal Bintang 2 dan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, adalah satu-satunya polisi yang mendapat kenaikan pangkat Bintang 3 alias Komisaris Jenderal. Dari Kapolda Metro Jaya, ia pun dipromosikan sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri yang merupakan salah satu jabatan di Ring 1 Polri. 5 jenderal tersisa seluruhnya mengalami kenaikan dari Jenderal Bintang 1 menjadi Jenderal Bintang 2 dan menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkup Ring 2. Yuk cari tahu siapa saja mereka. Perwira pertama yang mendapat kenaikan pangkat dari Jenderal Bintang 1 menjadi Jenderal Bintang 2 adalah Irjen Pol Adang Ginanjar. Pria kelahiran Tasikmalaya pada 19 Juli 1967 itu mendapat promosi Jenderal Bintang 2 tak lama setelah ia dimutasi pada 27 Maret 2023 menjadi Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Lulusan Akpol 1989 ini diketahui memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia. Sebelumnya, Adang menduduki jabatan lama Pati SSDM Polri penugasan pada Setmilpres. Selain itu, sejumlah jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Kasat Lantas Polres Singkawang, Kapolres Jember, Kasubit Jantedis Bid Protokol NCB Interpol Mabes Polri, Dirlantas Polda Polri, Kapolres Pekanbaru, Analis Kebijakan Madya pada Divhubinter Polri, Kabagrenmin Divhubinter Polri, termasuk Kabag Konvinter Sekretariat NCB Interpol Mabes Polri. Waktu menjabat sebagai Kapolresta Pekanbaru, Adang berhasil meredam ulah geng motor yang menyita perhatian hingga tingkat nasional. Adang dan jajarannya berhasil menangkap pimpinan geng motor ekstasi Klewang pada 2013 silam. Sama halnya dengan Irjen Pol Adang Ginanjar, PP Trismanto juga mendapat kenaikan pangkat Bintang 2 tak lama setelah ia mendapat telegram penunjukan sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Pria kelahiran Salatiga 30 Desember 1972 ini merupakan alumnus Akpol Angkatan 1994 dan memiliki pengalaman di bidang reserse. Sebelum diangkat sebagai Kapolda, Irjen Pol PP Trismanto menjabat sebagai Dirtipidder Bareskrim Polri. Beberapa jabatan lainnya yang dijajaki Pipit selama berdinas di Korps Bayangkara antara lain Kapolres Bangka, Wadires Narkoba Polda Sumber, Direskrim Sus Polda Babel, Kasubdit 1 Ditipter Bareskrim Polri, Wadir Tipiter Bareskrim Polri hingga Ditipter Bareskrim Polri. Salah satu sepak terjangnya yang mengemuka adalah ketika pada Oktober 2022, ia ditunjuk untuk memimpin tim khusus Tim Sus bentukan Polri untuk menyelidiki kasus gagal ginjal akut pada anak. Ia juga mengungkapkan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diketahui hingga kini masih berjalan. Sejak 16 April 2023, Jenderal Hendro Pandowo mendapat promosi sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri setelah 5 hari sebelumnya ia naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 2. Hendro yang lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Januari 1969 ini merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991 atau seangkatan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo dan memiliki pengalaman di bidang reserse. Sebelum duduk dalam jabatan pertahanan saat ini, sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Kapolsek Pademangan Polres Metro Jakut, Kasat Serse Polres Jakbar Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polwi Tabes Bandung Polda Jabar, Kapolres Purwakarta Polwil Purwakarta Polda Jabar, Kapolres Bandung Polwil Priangan Polda Jabar, Kapolres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Kapolres Tabes Bandung Polda Jabar, hingga Karo Propos di Propam Polri. Sosoknya sempat menjadi sorotan ketika ia ikut melakukan penggerebekan markas Front Pembela Islam FPI di Petamburan, Jakarta Pusat pada 2014 silam. Penggerebekan itu dilakukan setelah puluhan anggota FPI jadi tersangka kerusuhan menolak Basuki Tahajapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sejak 27 Maret 2023, perwira tinggi Krisno Halomoan Siregar diangkat menjadi Gubernur Akademi Kepolisian. Dengan jabatan barunya tersebut, Krisno yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Widyaswara Utama Sespim Lepdiklat Polri, sukses menyandang pangkat Bintang 2 atau Inspektur Jenderal Irjen Pol. Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 24 Desember 1969 ini merupakan output Akpol tahun 1991. Irjen Krisno Halomoan juga memiliki pengalaman dalam bidang reserse. Karir kepolisian pria 53 tahun ini cukup mentereng. Sejumlah jabatan strategis juga pernah dipercayakan padanya, antara lain Kasat 3 Dit Narkoba Polda Metro Jaya, Kapolres Madiun Kota, Wadires Narkoba Polda Metro Jaya, Direskrimum Polda Sulut, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Sespus Litbang Polri, Waditipit Narkoba Bareskrim Polri, Dirtip Narkoba Bareskrim Polri, hingga Widyaswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Selama berkarir di Bareskrim, Krisno kerap memberantas sejumlah kejahatan psikotropika di Indonesia, salah satunya pada 11 September 2020 lalu, di mana tim gabungan Polri sukses membekuk kurir pengedar psikotropika berjaringan internasional yang membawa total 84 kg barang bukti. Brigadir Jenderal terakhir yang naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal adalah Irjen Imam Widodo. Ia pun mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Komandan Korps Brimob Polri. Selain itu, ia bertugas menjadi Komandan Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Imam Widodo merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol 1989 di Satuan Brimob. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur pada September 1967 ini menghabiskan sebagian besar karirnya di Korps Brimob. Beberapa jabatan lain yang pernah diemban Imam Widodo antara lain Kapolres Tanjung Pinang, Wakasat Brimob Polda Metro Jaya, Kasat Brimob Polda Aceh, Kadin Gegana Kor Brimob Polri, dan Pas Gegana Karbimob Polri, Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Kor Brimob Polri. Setelah berada dalam pangkat Inspektur Jenderal, karir seorang polisi biasanya akan menduduki jabatan sebagai pimpinan polisi daerah bertipe kelas AK hingga kelas A. Atau jika tidak akan menjabat sebagai wakil kepala pada markas besar Polri, mendampingi jabatan Jenderal Bintang 3, salah satunya yang paling strategis adalah memimpin Kadif Propam, seperti yang pernah dijabat terpidana mati Ferdi Sambo. Posisi Bintang 2 cukup krusial, jika cukup berprestasi maka dalam beberapa tahun ke depan dapat promosi Bintang 3. Namun jika performa mandek bisa saja menjadi jabatan terakhir hingga purna tugas.